Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan saya Naya di channel Herbalogi, channel tentang tanaman dan ramuan herbal mujarab. Sehat ya teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita mau menampilkan kembali perbedaan antara binahong dan gendola, dimana di video sebelumnya yang mau lihat bisa cek linknya ya di kanan atas. Di video sebelumnya itu kita menampilkan perbedaan binahong dan juga gendola, di mana yang kita tampilkan adalah gendola dengan warna merah ya. Di video kali ini kita coba tampilkan itu perbedaan binahong dan gendola, di mana gendolanya adalah yang berwarna hijau. Nah, gendola yang berwarna hijau ini sebagian ada juga yang menyebutnya dengan angkung ya. Karena di video sebelumnya banyak juga yang komen ya, sama nggak sih gendola itu dengan angkung ya. Nah, angkung itu biasanya untuk penyebutan yang warna hijau begini. Nah, kita lihat untuk gendola. Nah, ini dia punya buah ya yang menempel di batangnya dan juga bunga. Ini bagian belakang untuk daun gendola. Ini bagian depannya. Kalau ditanya ukuran, apakah ada perbedaan ukuran antara ukuran daun gendola dan juga binahong? Sebenarnya tergantung dari tingkat kesuburan tanahnya ya, besar daun ini. Bisa jadi daun binahongnya lebih besar atau gendolanya lebih besar. Tapi kalau di tempat saya, ini daun gendola itu lebih besar daripada daun binahongnya ya. Namun kedua tanaman ini teman-teman itu sama-sama melilit. Jadi dia semakin besar ya, semakin bertumbuh dia akan semakin melilit ya. Karena itu kita perlu lilitan ya ataupun rambatan untuk kita gunakan. Kalau ini daun binahong. Nih kita perhatiin ya baik-baik, ini daun binahong. Jadi untuk teman-teman yang masih salah untuk penyebutan yang mana ya binahong, yang mana gendola, ini perhatiin ini ya. Jadi sebenarnya nggak ada yang namanya binahong palsu ataupun binahong asli, karena binahong ya ini cuman satu ini ya. Nah, ini binahong, kita perhatikan bentukannya. Semakin lama dia juga akan semakin memanjang dan dia akan semakin melilit nantinya ya. Kita perlu rambatan juga untuk binahong ini ya. Nah, ini dia kondisi daunnya. Nah, apa sih perbedaan yang paling mendasar antara binahong dan gendola ini ya? Sebenarnya untuk mengetahui yang mana ya binahong, yang mana ya gendola, sebenarnya ada teman-teman ya, ada key-nya, kuncinya itu terletak pada sesuatu di bagian tanaman ini ya. Nanti ketika nampak nanti saya tunjukin. Nah, ini daun dari binahong ya. Punya saya ini berlubang-lubang begini karena memang daun binahong ini disukai oleh hewan-hewan kecil gitu ya. Jadi dia cenderung berlubang. Sementara gendola itu tidak, binatangnya kurang suka mungkin ya. Jadi dia nggak ada dilubangi di sini. Nah, kalau manfaat dari binahong ataupun manfaat gendola apakah sama ya? Sebenarnya tetap ada perbedaan ya, tapi itu manfaat baik dari binahong dan gendola itu sama-sama patut kita acungin jempol ya. Kalau di video sebelumnya ya dikatakan oleh herbalis yang ada di sini itu bahwa gendola ini lebih untuk ke permasalahan sendi gitu ya. Nah, kalau binahong dia bisa untuk paru-paru ya, baik untuk mengobati paru-paru ya. Selain itu teman-teman, binahong ini ya itu bisa mempercepat penyembuhan luka. Jadi kalau
teman-teman mengalami luka ya, bisa teman-teman tumbuk si daun binahong, ataupun kalau mau cepat kita remas-remas aja ya, karena dia lumayan tebal. Nanti kita oleskan di bagian luka itu ya, bisa ditempelin daun yang sudah kita hancurkan itu tadi ya. Jadi mau luka sayat, luka bakar, ataupun luka terjatuh ya, bisa digunakan. Nah, ini gendola ya. Jadi gendola ini dia memiliki bunga ya. Bunganya berwarna putih. Baik yang merah juga mempunyai bunga yang berwarna putih begini, sama persis gitu ya. Hanya yang berbeda adalah warna batang dan juga daunnya saja. Selebihnya sama, bentukan daunnya juga sama dengan gendola merah ya. Warna bunganya, bentuk bunganya itu sama. Nah, ini daunnya ya. Ini di tempat saya ini dimakan ulat ini daunnya ya. Ini gendola untuk perbanyakannya ya sangat mudah. Kalau binahong perbanyakannya itu kita lihat itu yang di bawah adalah umbinya. Jadi umbinya itu tidak harus di bawah. Ini karena umbinya itu ditanamkan, jadi posisinya ada di bawah. Inilah yang membedakan pembeda utama antara binahong dan gendola ini teman-teman. Jadi untuk binahong dia punya umbi. Umbi inilah nanti yang bisa kita jadikan untuk perbanyakan si tanaman binahong ini. Nah, selain itu kita lihat ya, ini di bagian ininya itu keluar urat, itu bisa juga untuk kita stek dan kita tanamkan kembali ya ke tanah ataupun ke media tanam yang sudah kita siapkan. Nah, jadi kita bisa melihat secara langsung perbedaannya itu ya, yang tampak oleh mata saja, karena kita sebagai orang awam mungkin ya. Jadi kalau ditanya, ada juga yang komentar kalau nyari perbedaan, cari perbedaan nama ilmiah, suku, famili. Kalau orang awam itu nggak berlaku mungkin ya, karena kalau kita nanya ini famili apa, nggak mungkin ya. Kita pasti nanyanya ini nama tanamannya apa. Nah, kita lihat dari ciri-ciri fisiknya, oh ini nih binahong atau ini gendola gitu ya. Nah, ini si gendola, daunnya cantik ya. Nah, dia itu agak membulat untuk sisi ujungnya ya teman-teman. Sementara binahong itu dia agak meruncing ya. Nah, ini ada satu daun itu dia agak membulat, tapi tetap di ujungnya itu terdapat kayak ujung gitu, kayak agak ada gitu penanda ujungnya itu ya. Nah begitu ya, ada ujungnya itu. Kalau di gendola itu dia tidak. Jadi kalau di gendola itu di ujungnya itu seperti ada lekukan begitu ya. Nah, sementara kalau kita lihat daunnya ya, itu dia kayak ada motif di dalam daunnya itu ya. Nah, ini di gendola, di binahong itu dia punya sirip-sirip aja. Cuma sirip-sirip kiri kanan gitu ya. Walaupun bentukannya itu siripnya nggak sejajar, nggak selalu yang sejajar ya, kiri kanan sama letaknya itu enggak. Tapi dia hanya memiliki sirip ini saja. Nah, bisa kita lihat juga dari bagian belakangnya itu ya. Sementara kalau si gendola ini teman-teman, itu selain dia punya sirip, dia punya kayak motif lagi di bagian daunnya. Ini saya tanamkan binahong itu dari umbinya, ini sudah mulai berdaun ya, kecil banget. Dan menurut saya kok agak lama ya, atau karena tanahnya kurang subur, saya juga kurang paham. Mungkin teman-teman yang sering menanam binahong ya, menurut teman-teman mungkin oh mudah sekali menanam binahong. Coba deh kasih tipsnya, bisa komen di kolom komentar ya, bagaimana cara menanam binahong itu agar tumbuhnya lebih cepat gitu ya. Nah, ini gendola yang ditanam itu dari stek. Ini cepat banget tumbuhnya dan dia itu udah langsung berbunga ya, keluar bunga dan juga buah gitu. Nah,
Untuk gendola hijau ini sendiri teman-teman ya, untuk menanamnya tadi saya sudah sebutkan, kita siapkan rambatan karena dia kalau sudah mulai besar itu nanti akan merambat, melilit-lilit ya. Binahong juga, tapi binahong itu agak lebih santuy dia ya keluar ininya ya. Dan yang pasti ketika kita sudah bisa membedakan antara binahong ataupun gendola ya, kita udah bisa memanfaatkannya ya, karena kita sudah tahu ini tanamannya binahong, ini tanamannya gendola. Oh, binahong gunanya untuk ini, gendola gunanya untuk ini ya. Dan yang pasti kedua tanaman ini itu sama-sama bagus, sama-sama bisa dimanfaatkan ya. Jadi teman-teman bisa tanam di pekarangan masing-masing ya. Itu saja untuk kali ini. Saya Naya pamit. Sehatkan Indonesia dengan selalu konsumsi ramuan-ramuan herbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.